Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali. Kali ini kita bakal bedah tuntas nih cara-cara praktis yang basisnya sains buat merebut lagi perhatian siswa-siswa kita. Dan pastinya menciptakan suasana belajar yang kita semua idam-idamkan. Coba bayangin deh, kita udah siapin materi paling oke, media yang interaktif banget. Pas di kelas, anak-anak malah ngobrol sendiri, ngelamun, atau asyik sama dunianya. Gimana rasanya? Pasti frustrasi banget kan? Nah, tenang, Anda nggak sendirian kok. Dan yang paling penting, ada solusinya. Yuk, kita selami bareng-bareng. Oke, ini dia gambaran apa aja yang akan kita bahas. Kita mulai dari kenalan sama masalahnya, terus kita pahami sains di baliknya, habis itu kita belajar teknik-teknik cepat, lanjut ke strategi jangka panjang, sampai akhirnya kita bisa merancang kelas impian kita. Kita semua pasti pernah ngerasain ini ya kan? Suasana kelas yang, riuh, penuh distraksi, dan rasanya berat banget buat ngajar. Nah, kondisi ini, para ahli kasih namanya zona beta. Ini kondisi di mana siswa itu stres, bingung, dan otaknya kayak ketutup buat belajar. Sekarang coba deh kita lihat bedanya. Jomplang banget kan? Di kiri itu zona beta yang kacau. Nah, di kanan itu zona alfa yang kita mau. Jadi tantangan kita bersama adalah gimana caranya memandu siswa kita pindah dari kolom kiri yang penuh distraksi ke kolom kanan yang super produktif. Jadi, apa sih sebenarnya zona alfa ini? Ini bukan sekedar istilah keren aja loh, tapi ada penjelasan ilmiahnya. Yuk, kita lihat lebih dalam. Jadi gini penjelasan secara sainsnya. Waktu otak ada di gelombang alfa, kondisinya itu rileks tapi tetap waspada. Ini yang bikin beban kognitif berkurang dan kapasitas memori jadi lebih terbuka. Simpelnya, ini kondisi paling pas buat sel-sel saraf nyambung dan bikin koneksi baru. Inilah sweet spot buat belajar. Pintu gerbang emas menuju memori jangka panjang siswa. Seperti kata pakar pendidikan, Pak Munif Chatib, hak mengajar itu ternyata ada di tangan siswa. Ini kan cara pandang yang keren banget ya. Tugas kita sebagai guru ternyata bukan memaksa, tapi gimana caranya kita dapat izin dari mereka untuk mengajar dan membawa mereka ke zona alfa. Itulah cara kita mendapatkan izin yang berharga itu. Oke, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara praktisnya bawa siswa ke zona alfa? Ini ada beberapa teknik instan yang bisa langsung Bapak Ibu coba di kelas besok pagi. Kisah Pak Broto ini contoh yang sempurna. Beliau nggak mulai kelas dengan rumus atau teori, tapi dengan cerita lucu. Ternyata kuncinya simpel, humor. Humor itu cara tercepat buat mecahin ketegangan. Siswa jadi penasaran, dan akhirnya ngasih fokusnya ke kita. Bukan karena dipaksa, tapi karena mereka emang pengen dengar. Coba deh ceritain ini di kelas. Ada kuda ajaib yang cuma bisa jalan kalau kita bilang Alhamdulillah, dan berhenti kalau kita bilang Bismillah. Suatu hari, penunggangnya panik banget. Kudanya lari kenceng ke arah jurang, dan dia lupa kata buat berhenti. Di detik-detik terakhir, dia ingat dan teriak Bismillah. Kudanya berhenti pas di bibir jurang. Lega, si penunggang spontan ngucap Alhamdulillah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Biarin siswa Anda yang nebak. Cerita begini dijamin bikin sisi kelas ketawa dan fokusnya langsung ke Anda. Selain cerita, musik juga ampuh banget. Coba deh ambil lagu yang lagi ngetren di kalangan siswa, terus ganti liriknya buat ngejelasin konsep pelajaran. Kayak contoh lagu Armada ini buat ngafalin rumus massa jenis. Ini jauh lebih seru dan konsepnya jadi lebih gampang nempel. Kenapa? Soalnya otak kita itu emang dirancang buat nginget melodi dan hal-hal yang menyenangkan. Oke, jadi cerita lucu dan musik itu ibarat pemantik api, cepet banget bikin fokus menyala, tapi biar apinya nggak cepet padam, kita butuh kayu bakar yang solid. Nah itulah gunanya strategi jangka panjang yang kita sebut prinsip pembelajaran mendalam. Intinya, ada 3 pilar utama di sini. Mindful, meaningful, dan joyful. Ketiganya ini kerja barengan buat menciptakan pengalaman belajar yang utuh. Jadi siswa itu nggak cuma hafal, tapi benar-benar paham dan bahkan menikmati prosesnya. Nah, sekarang kita dalemin dulu pilar yang pertama ya, soalnya ini fondasinya. Mindful learning itu intinya adalah membangun kebiasaan dan budaya fokus di dalam kelas. Jadi bukan sekedar trik sesaat aja. Mindful learning itu intinya memberdayakan siswa biar jadi pemilik proses belajar mereka sendiri. Jadi daripada cuma nerima informasi, kita ajak mereka buat aktif nanya ke diri sendiri. Inti materi ini apa sih? Kenapa ini penting buat aku? Terus gimana ya caranya biar aku benar-benar paham? Gimana caranya? Gampang banget kok. Coba deh, minta siswa nulis 1 kalimat refleksi aja di jurnal setiap selesai belajar. Atau mulai kelas dengan 1 pertanyaan besar yang bikin mereka mikir kritis.
Bahkan, cuma ngambil waktu 1 menit buat hening dan fokus ke napas sebelum mulai pelajaran, itu dampaknya bisa luar biasa. Nah, sekarang yuk kita satukan semua kepingan puzzle ini. Gimana caranya teknik cepat dan strategi jangka panjang tadi bisa kerjasama buat menciptakan kelas impian kita semua? Gini deh, analoginya. Anggap aja perhatian siswa itu kayak pintu yang terkunci. Nah, teknik-teknik kayak cerita dan musik tadi itu adalah kunci buat ngebuka pintu itu dengan cepat. Tapi, biar pintunya tetap kebuka lebar, kita butuh fondasi yang kokoh. Fondasinya apa? Yaitu tadi, prinsip-prinsip mindful learning. Jadi, kita butuh kunci buat masuk dan butuh fondasi biar bisa tinggal nyaman di dalamnya. Dua-duanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bersama. Mungkin pergeseran cara pandang inilah yang paling penting. Daripada kita melihat diri kita sebagai penjaga ketertiban, gimana kalau kita melihat diri kita sebagai pemandu petualangan? Peran kita adalah menciptakan sebuah perjalanan belajar yang begitu seru, sampai-sampai siswa dengan sendirinya pengen ikut serta dalam petualangan itu. Terima kasih sudah menyimak.